Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Fatimah, di kuliah WhatsApp hari ini. Kebetulan hari ini kita akan sedikit diskusi tentang topik yang sedang hangat ya, tentang kondisi jagung di market. Nah, di sini akan saya sedikit highlight terkait bagaimana menjaga performa ayam dengan kualitas dan kuantitas jagung yang mulai menurun saat ini. Langsung saja kita mulai dulu ya dengan harga jagung yang mungkin Bapak Ibu sudah sempat melihat atau merasakan ya, bahwa saat ini jagung mungkin di beberapa lokasi harganya meningkat cukup signifikan, cukup tajam, terus kemudian availability-nya atau ketersediaannya pun mungkin agak susah dicari gitu. Ini saya punya data dari tahun 2016 sampai 2021. Kalau kita lihat yang 2021 ini mungkin di beberapa lokasi masih terreport kayak di Makassar mungkin harganya sekitar 47, 48, tapi mungkin jumlahnya juga terbatas. Ada beberapa lokasi yang harganya sudah sampai mencapai 58, 50 sampai 6.000, dan beberapa lokasi juga di report masih di angka 54, 55. Tapi overall dari harga sudah di kepala 5 ini memang harganya jauh lebih mahal dibanding bulan-bulan sebelumnya yang mungkin masih di angka 400 ribuan sekian. Sebenarnya tren ini sebenarnya tren yang cukup wajar dan terjadi di setiap tahun, tren kenaikan. Cuman kenaikan yang di tahun ini sepertinya agak-agak kembali ke tahun 2016 lalu, di mana di 2016 lalu mungkin sempat hit juga harga jagung sampai di angka 6.800-an. Semoga kedepannya sih akan segera bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah, dan juga mungkin dari beberapa lokasi mungkin sudah mulai ada yang sedikit-sedikit panen. Jadi semoga harga jagung mulai lebih baik lagi. Kalau kita lihat tadi ada hubungannya antara harga jagung, ketersediaan jagung, dan juga siklus panen setiap tahunnya. Ini contoh aja jadi siklus panen setiap tahunnya kan memang dalam setahun itu ada 3 kali panen. Panen raya di Februari Maret sekitar 55%, terus panen kedua di bulan pertengahan Juni, Juli, Agustus itu 35%, dan di akhir tahun November, Desember ada sekitar 10%. Nah, tadi dengan adanya panen raya berhubungan dengan ketersediaan jagung di market dan harga di market, plus juga memang ada hubungannya dengan kualitas jagung yang juga beredar di setiap tahunnya. Jadi kalau saat panen raya ini, sebelum panen raya biasanya kadar airnya tinggi sekali. Saat panen raya mungkin masih tetap tinggi, 1 atau 2 bulan baru dia akan kadar airnya, trennya biasanya bisa dapat kadar air yang bagus. Nanti ngikutin lagi sebelum panen raya juga biasanya kadar airnya tinggi, karena memang ini hanya dari stok-stok yang ada dari panen-panen yang kecil-kecil, ataupun mungkin dari beberapa pengepul yang mungkin dimix dengan stok pakan yang jagung yang lama. Nanti turun lagi saat 1 bulanan panen raya. Ini siklusnya memang seperti itu, dan terkait dengan performance ada hubungannya dengan margin, tapi juga ada hubungannya dengan performance. Nah, terkait dengan performance, bagaimana kita menjaga ayam, memang kita tidak bisa lepas dari kualitas ini. Nah, kualitas kadar air itu berhubungan sekali dengan kualitas, baik kualitas pakan ataupun kualitas dari sisi nutrien di dalamnya. Ini saya punya data internal penelitian kami. Kita lihat dari data aflatoksin jagung dulu ya. Jadi dengan kadar air yang di sini kita amati 15%, 17%, 18%, dan 20%. Ini saat disimpan di 1 sampai 5 minggu, ini pergerakan mycotoksinnya cukup signifikan di kadar air 18% ke atas. Jadi langsung set naiknya cukup tinggi. Padahal untuk poultry atau ayam petelur sendiri maksimum itu yang aman adalah 50 ppb. Tapi kalau posisi seperti ini ya memang kalau dapat kadar air yang basah, baiknya harus langsung dipakai. Nah, kalau untuk kadar air di 17%-an,
1 minggu masih cukup bagus disimpan, tapi setelah 1 minggu juga kadar mycotoxinnya juga cukup tinggi, terutama di aflatoksin. Untuk kadar air 15%, posisinya masih cukup aman, jadi memang terkendali karena memang perkembangan jamur dan tadi toksin yang hasil metaboliknya tadi juga yang dihasilkan pun cukup kecil. Selain kadar toksin, saat kita menyimpan jagung dengan kadar air tertentu, ini kan ada hubungannya dengan kualitas pakan. Kualitas pakan ini kalau dari pengamatan kami di lab, memang dengan kadar air jagung yang dipakai sekitar 15-17, itu posisinya masih aman kalau dicampur dengan konsentrat atau dengan pakan jadi sampai umur 3 minggu. 3 minggu itu udah mulai ada penurunan kesegaran. Nah, di umur 4 minggu sudah sangat nggak fresh sekali, jadi baunya agak apek gitu, tapi belum keluar kutunya. Nah, untuk kadar air jagung yang di atas 18%, nah ini memang sudah terlihat penurunan kesegaran, atau pakan tuh kalau di bawah udah nggak seger ya, entah itu tengik, apek, ataupun kecut. Nah, itu di umur 3 minggu penyimpanan. Nah, di umur 4 minggu ini sudah tidak layak ya, jadi sudah tidak fresh dan sudah kelihatan sudah muncul kutu-kutunya. Nah, kutu ini berasal dari mungkin bahan baku sendiri yang memang dari sawah atau dari ladangnya memang sudah terkontaminasi oleh kutu sejak awal. Jadi telur-telur kutunya pun sudah menetas di umur 4 minggu. Untuk 5 minggu ya sudah sangat tidak layak gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana saat kita menggunakan kualitas jagung yang berbeda dengan kualitas pakan yang nanti akan kita berikan ke ayam gitu. Jadi kalau kalau kadar airnya Bapak Ibu bisa dapat 15 aman. Kalau 17 minggu, saran saya 1 minggu itu segera dipakai, dicampur, terus campurannya mungkin bisa disimpan sampai 2 minggu. Terus kemudian kalau di atas 18 minggu ya baiknya langsung dipakai, dicampur, langsung dikasihkan ke ayam. Mungkin itu dari data ini bisa diambil kesimpulan seperti itu. Terus kemudian dengan kadar air jagung yang istilahnya bertahap juga, tadi kita juga bisa lihat ada susut yang cukup signifikan kalau dipresentasikan kali tonase yang kita punya. Jadi dari beberapa data ini yang kita taruh biasa dan ini kita taruh di bag, kita bisa lihat bahwa ada penurunan sekitar 3-4% saat disimpan sampai umur 5 minggu. Ini jagung aja nih. Jadi saat 1-2 minggu ini penurunannya cukup signifikan untuk susutnya. Ini turunnya sudah 2-3% sendiri, baru nanti setelah 2 minggu nanti penurunannya agak melandai, agak melambat. Jadi memang krusial di 1-2 minggu ya Bapak Ibu, jadi mulai ada penyusutan. Nah, selain penyusutan yang mungkin akan berakibat ke finansial karena besarnya susut, itu juga kalau dikalikan harga jagung lumayan. Nah, selain susut tadi juga ada penurunan kandungan energi. Jadi dari kalkulasi kami di sistem kami, untuk setiap 1% kadar air, misal dari 16 ke 17 gitu. Jadi ada selisih 1% kadar air lebih tinggi, itu energi di dalam jagung itu ada selisih 25-40 kilokalori. Nah, itu jadi Bapak Ibu mungkin jadi bisa punya hitungan, kalau aku pakai kadar air 18%, aku harus nambah berapa, mungkin nanti bisa kita discuss juga di diskusi ini gitu. Jadi ada 25-40 kilokalori setiap 1% kenaikan kadar air jagung yang kita pakai gitu ya. Nah, selain tadi ada kadar air yang naik, jamur, toksin. Nah, di saat-saat susah seperti ini kita juga sulit menolak jagung dengan foreign material yang tinggi. Foreign material itu maksudnya selain biji jagung itu entah itu jungle ataupun tumpi atau kulit ari jagung, itu memang agak susah untuk menolak. Nah, ini yang kita harus memang jeli, karena mungkin
dengan kita sedikit lebih jeli, kita akan bisa menjaga performa ayam kita masih tetap stabil gitu. Ini contoh aja ya, kalau jagung dengan foreign materialnya minimum seperti yang kita punya, performance fisiknya ya memang nggak banyak kelihatan jagung, tapi saat foreign materialnya di atas 5%, ini sudah kelihatan sekali, walaupun mungkin jagungnya kelihatan banyak, tapi kelihatan banyaknya itu kalau dibilah-bilah lagi ya banyak janggalnya dibandingkan jagungnya gitu ya. Itu apalagi kalau Bapak Ibu lihat kondisi jagung-jagung seperti ini ya mungkin ya udah tinggi sekali itunya apa namanya. Lanjut ya, tadi kita bahas toksin dan juga bahas kadar air dan energi. Jadi kita lihat dulu ya, apa sih resikonya di performa produksi di saat kondisi jagung yang kualitasnya menurun dan juga ketersediaannya menurun ini. Kita fokus di kualitas. Jadi saat tadi kita ketemukan banyak toksin, itu resikonya atau apa ya, impact di dalam tubuh ayam itu memang bisa mengganggu kesehatan saluran cerna, terutama di usus. Terus juga bisa menyebabkan gangguan fungsi hati atau ginjal, terus imun supresi, itu gangguan kekebalan ya. Jadi dan oksidatif stres. Jadi ini gangguan fungsi hati ini mungkin Bapak Ibu kalau belum familiar, jadi saat nanti kapan-kapan misal lihat kondisi ayamnya ada case penurunan produksi dan yang lain, mungkin bisa dilihat dari istilahnya tanda-tanda yang ada. Dan biasanya di telur itu ada bintik-bintik halus sekali, bintik-bintik merah, atau saat kita buka ayam atau kita melakukan pembedahan ayam itu kelihatan sekali memang uh, hati yang pucat. Ini biasanya fatty liver. Nah, fatty liver ini diikuti juga dengan tadi ada beberapa tanda-tanda adanya mycotoxin lembut gitu, jadi bercak merah lembut gitu. Nah, ini salah satu contoh adanya akumulasi mycotoxin atau aflatoxin di dalam organ tubuh gitu. Nah, ini tadi yang saya maksudkan untuk dia bisa mengganggu kesehatan saluran usus karena masing-masing di istilahnya di saluran di ususnya, kalau kita bedah ini sel-selnya ini, nah ini ada pengikatnya ini. Nah, dengan adanya gangguan di aflatoksin ini, dia mengganggu tag Johnson-nya tadi, jadi ikatan di masing-masing sel ini, akhirnya bakteri mudah sekali masuk. Nah, kalau bakteri sudah masuk berarti ususnya bisa luka, terjadi gangguan pencernaan, dan mungkin bisa terjadi imunosupresi dan juga beberapa penyakit yang masuk. Dan di sini memang dari beberapa summary yang sudah kita dapat, baik itu dari literatur dan juga dari experience di lapangan, memang akan ada timbul gejala ya, indeksnya turun, terus tadi karena kemampuan mencerna pakannya turun karena jadi gangguan saluran pencernaan, FCR-nya pun juga akan membengkak, maksudnya ini akan menurun ya, maksudnya akan membengkak. Terus HENDE itu dari riset yang ada bisa turun 2-5%. Kemudian berat telur juga turun 1-2,5 gram per butir. Ada penurunan kualitas garapang, terus tadi penyakitnya mudah masuk, dan juga kalau sampai kronis sekali tidak diobatin bahkan bisa menyebabkan perlukaan di organ dan mungkin ada juga kematian. Tapi kalau kematian sangat kecil, tapi ayam itu jadi kurang produktif. Ini adalah salah satu kerugian dari pakan yang mengandung toksin yang cukup tinggi ataupun beragam. Jadi toksin itu nggak hanya satu tinggi, tapi dari beberapa jenis toksin itu bisa terjadi simultan, jadi efek simultan, jadi mereka berkombinasi akhirnya menimbulkan efek yang jauh lebih dahsyat walaupun levelnya tidak setinggi yang batas maksimumnya. Ini beberapa contoh dari efek dari tingginya kadar toksin di dalam pakan, baik yang disebabkan oleh jagung, biasanya aflatoksin, fumonisin, dan bahan baku yang lainnya seperti SPM dan mungkin
ada CGM dan yang lain, itu juga masing-masing ada kadar mycotoksinnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kondisi jagung sekarang ini memang dari experience atau data yang ada, memang kualitas mycotoksinnya memang lebih tinggi dibanding kondisi jagung di saat-saat yang normal, supply normal gitu. Ini untuk resiko ditoksin. Terus kemudian untuk tadi resiko performance saat kita menerima jagung dengan foreign material yang tinggi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan tingginya foreign material atau jungle atau tumpi, itu yang lebih terlihat jungle ya, itu kita sebenarnya bisa ngitung berapa sih energi yang hilang dari apa yang sudah kita coba settingkan gitu ya. Ini kalkulasi kami, jadi kita coba menganalisa satu-satu nih. Kalau jagung bagus aja itu kontribusi energinya sekian, jagung rusak bagus tapi pecah rusak gitu, energi kontribusinya 3.316. Nah, ini foreign material jungle aja yang kita analisa itu energinya hanya 699 kilokalori. Itu pun kalau tercerna dengan baik. Terus ada juga foreign material tumpi jagung, kulit ari jagung itu energinya hanya 1461. Jadi kalau kita coba hitung-hitungan kasarnya dengan jagung yang tadi istilahnya memiliki foreign material 2%, 4%, dan 6%, itu kandungan nutrisi di jagungnya itu hanya akan seperti ini. Jadi ada gap ya, ada gap dari yang 2% ini masih kita anggap normal ya, rata-rata. Nah, kalau sudah 4% ini sudah agak tinggi gapnya, bisa sampai 50-an lebih. Terus kemudian 150 ya. Terus kemudian yang 6% bahkan jauh lebih tinggi. Nah, ini kalau dipakai 50% di dalam pakan, berarti selisihnya dengan yang jagung yang hanya 2% tadi foreign material tadi ada 74 kilokalori saat 4% foreign material yang ada di jagung, dan 148 kilokalori lebih rendah dibanding yang tadi jagung yang kita anggap normal tadi. Nah, ini gap ini Bapak Ibu, ini yang memang harus kita cermati benar-benar gitu ya. Nah, apa impact-nya kalau kita menggunakan jagung yang 4-6% foreign material ini? Yang pasti adalah karena energinya itu tidak sesuai dengan hitungan kita. Jadi ada kecenderungan untuk ayam itu makan lebih banyak ya. Dia makan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan energi yang biasa dia makan setiap normalnya, setiap harinya gitu. Terus kemudian akibatnya kalau feed intake naik, FCR-nya pun akan meningkat karena dia harus makan lebih banyak untuk mendapatkan nutrien yang sama dengan jagung yang kualitasnya baik. Nah, saat kondisi tertentu, misalnya saat heat stress, istilahnya ayam susah sekali makan, nah ini bisa berakibat ke penurunan berat telur dan ke produksi telur. Kenapa? Karena itu tadi energinya tidak sesuai, ada selisih 74 sampai 148 kilokalori. Dia nggak bisa makan lebih banyak, akhirnya nutrien intake-nya mungkin akan berkurang. Nah, ini kalau terus berakumulasi 2-3 hari mungkin juga akan berimpact ke berat telur ataupun ke penurunan persen produksi. Mungkin ini beberapa resiko yang bisa kita identify saat kita istilahnya menggunakan jagung dengan kualitas yang mungkin kurang baik ya gitu. Nah, bagaimana mensiasatinya? Jadi di sini saya ingin coba singkat karena kita juga terbatas dengan waktu. Jadi saat kita melihat jagung, ini yang bisa dikontrol Bapak Ibu kan jagung ya. Kalau bahan baku yang lain yang masuk di konsentrat itu sudah dikontrol oleh kami. Jadi kita juga punya QC atau QA yang cukup ketat memonitor mycotoxin level. Nah, ini yang jagung, terutama jagung di tingkat peternak yang dipakai untuk nyampur ini kita
susah sekali mengidentifikasi secara kasat mata jagung ini punya level toksin tinggi atau enggak, karena ini foto real yang kita dapat, dan dari foto ini kan kelihatan jagungnya bagus-bagus saja, paling yang kurang bagus yang ini ya, ini kan signifikan sekali, tapi ternyata dengan fisik jagung yang bagus pun saat dianalisa ternyata mempunyai kandungan don dan juga zearalenone yang cukup tinggi gitu. Nah ini kan nggak bisa dianalisa dengan kasat mata ya, kalau yang ini mungkin oke lah, ini sudah istilah udah jelek banget gitu lah, udah kelihatan hitam-hitam dan mungkin ada beberapa biji yang sudah berjamur gitu. Nah makanya kalau kita posisi saat ini, saran saya sangat disarankan kita istilahnya menambahkan toxin binder dengan broad spectrum. Broad spectrum itu jadi dia bisa mengikat beberapa jenis mycotoxin untuk memproteksi ayam kita sejak dini. Biasanya banyak sekali yang beredar di lapangannya toxin binder. Itu bisa dipakai 0,5 sampai 1 kg per ton pakan. Nah, kapan kita harus, kan mungkin Bapak Ibu mungkin bedakan antara toxin binder dan juga anti jamur ya. Jadi kapan kita urgently butuh toxin binder, kapan kita urgent butuh anti jamur. Sebenarnya tergantung dari masa penyimpanan pakan yang sudah kita aduk. Kalau jagung kan memang sudah Bapak Ibu dapat ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya jagung yang mungkin kualitasnya cukup baik, tapi akan di mix misal lebih dari seminggu, mungkin penambahan jamur, apalagi di area yang cukup lembab, mungkin diperlukan anti jamur ya. Tapi kalau di area yang cukup kering, hari ini mixing, 1-2 hari dipakai, menurut saya Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya anti jamur, tapi Bapak Ibu alihkan penggunaan anti jamur ini ke toxin binder, karena toxin binder ini tadi yang tidak bisa kita analisa kasat mata, tapi realnya memang ada walaupun di jagung yang kelihatan fisiknya kurang baik. Jadi mungkin itu yang bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk kapan menambahkan anti jamur dan kapan sekiranya butuh menambahkan toxin binder dan juga anti jamur, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu terus kemudian kalau dosis monggo ngikutin nanti yang ada di lapangan. Nah bagaimana teknisnya untuk nyampurkan ini dicampurkan seperti biasa aja, karena kan 0,5 sampai 1 kilo ya, bisa di mix dulu sama dedak terus dicampur. Saat di mixing itu juga bisa, atau langsung ditaruh di bagian atas itu juga bisa, tapi akan lebih bagus dia di mix dulu sama dedak, jadi dia biar bisa rata gitu saat nanti dicampur di pakan. Terus kemudian saat Bapak Ibu masih punya akses bisa menjangkau jagung yang ada di market, ini kan beberapa lokasi sebenarnya masih ada ya yang bisa dapat jagung, cuman kadang harganya masih cukup tinggi gitu. Nah Bapak Ibu tadi perlu jeli untuk melihat kualitasnya. Kadang-kadang kita dihadapkan memang di situasi sulit, kalau nggak diambil jagungnya jelek, tapi kalau diambil yaitu tadi kalau nggak diambil jagungnya nggak dapat jagung, tapi kalau diambil ya jagungnya jelek, impact ke performance. Nah ini paling kita bisa siasati. Jadi dengan tadi kita tahu nutrien di dalamnya, saat kadar air jagung yang Bapak Ibu terima itu di atas 17%, itu dipastikan penyimpanannya harus mendapatkan sirkulasi udara yang baik, dan sebaiknya tidak disimpan terlalu lama. Kalau tadi kan kelihatan 1 minggu itu paling optimal, tapi 1-2 minggu mungkin bisa istilahnya di maintain untuk penurunan susu dan juga perkembangan mycotoxin levelnya di situ. Terus kemudian dengan kadar air yang tinggi tadi, itu tadi kan ada korelasinya dengan banyaknya energi atau energi yang dikandung di dalam jagung itu. Nah ini ya korelasinya dengan poin saya nomor 4. Jadi saat kadar air di atas 16%, setiap kenaikan 1% kadar air, Bapak Ibu sebaiknya kompensasi dengan menambahkan 0,5 sampai 1% penambahan jagung.
Ini untuk mengkompensasi karena tadi kan 1% kadar air itu sekitar 24 25 sampai 40 kilokalori. Jadi ini setara dengan 0,5 sampai 1% penambahan jagung. Jadi dikompensasi di situ nih Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau tadi kualitas jagungnya terlalu banyak janggal dan tumpi, ini biasanya ya kalau di farm yang mungkin tim QC-nya atau Bapak Ibu cukup, jadi dilihat aja nanti diayak gitu berapa banyak istilahnya pouring materialnya. Ini kalau sudah kelihatan cukup banyak di atas 4%, itu tadi kan ada selisih sekitar sampai 148 ya, 4 sampai 148 kilokalori. Nah ini kalau kita ingin mengkompensasi dengan baik kualitas ini, kita perlu nambahkan 2 sampai 4% jagung. Jadi tetap kita tambahkan biar performanya tetap stabil ya Bapak Ibu, agar tadi kualitas yang kurang baik tadi bisa tertutupi dengan penambahan jagung ekstra 2 sampai 4%. Ini proporsi ini mengurangi proporsi kabel ya Bapak Ibu. Jadi biar lebih lebih kalkulasi energi yang kita targetkan biar lebih masuk gitu. Terus kemudian bagaimana jika jagungnya terbatas dan mahal? Kalau yang slide yang tadi kita bicara, Bapak Ibu masih bisa dapat jagung, mungkin harganya masih acceptable. Tapi kalau di lokasi-lokasi tertentu yang memang dapat jagungnya susah sekali, dapat jagung dan mahal. Nah, ini berdasarkan trial kami. Ini trial yang kami lakukan di akhir 2019. Dulu kalau Bapak Ibu ingat, kami punya produk namanya Biokon. Biokon itu pakan yang kita formulasikan dari bahan baku selain jagung, tapi nutrisinya akan seperti jagung, jadi namanya Biokon gitu. Nah ini sempat kita lakukan di akhir 2019 lalu di area Jawa Timur. Ini sebenarnya dengan istilahnya kita mereduce penggunaan jagung sampai 30 sampai 40% atau setara 15 sampai 20% di pakan komplit, itu sebenarnya masih cukup aman kok Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kan mungkin khawatir kalau jagungnya nggak kasih 50%, nanti ayamku gimana, tapi stok jagung saya lagi mepet misalnya situ ya. Nah itu sebenarnya dari riset kami, dan ini dilakukan juga dengan peternak juga, diamatin bareng-bareng, memang sebenarnya tidak ada masalah asal yang kita substitusi itu angkanya sesuai dengan nutrisi jagung. Jadi bisa 15 sampai 20% diganti di pakan komplit, itu insya Allah masih aman. Di sini kelihatan saat dicobakan di ayam umur 43 minggu itu ini kontrol ya, kontrol, dan juga tadi 15% penggunaan Biokon. Ini 15%-nya berarti kan jagungnya disubstitusi dengan bahan baku lain. Ini bisa menghasilkan FCR yang malah lebih bagus ya. Jadi 2,19 FCR-nya yang kontrol, yang pakai Biokon yang 15% kita formulasikan menggunakan nutrien jagung tadi bisa achieve di 2,15% untuk FCR-nya, dan kilogram per seribunya ada kenaikan sekitar 1 kilogram per 1000 ekor. Ini kalau memang kita formulasikan dengan benar-benar bahan-bahan alternatif tadi, sehingga nutrisinya bisa mirip dengan jagung dan kita pakai untuk memperpanjang stok jagung kita. Begitu juga di ayam tua juga dicobakan pun posisinya juga menghasilkan performa yang juga tidak jauh berbeda. Mungkin dari sisi FCR ada 2,43, 2,53, tapi kalau di ayam tua ini kan tidak terlalu signifikan ya Bapak Ibu, untuk menggantikan sekitar 40% atau 20% di pakan komplit. Dari kotoran pun juga tidak ada masalah, masih cukup kering, yang pakai 40% pun walaupun itu tidak menggunakan jagung. Jadi paradigma kita jagung harus 50% ini mungkin bisa kita geser pelan-pelan untuk kita bisa sustain ya, untuk bisa survive di kondisi yang sulit seperti ini. Nah, bahan baku apa sih yang bisa dipakai untuk menggantikan? Ini ada dedak,
bisa pakai katul, bisa pakai kepis, bisa pakai menir, pakai gandum atau brand polar, sorghum, minyak sawit, tapioka. Tentunya ini perlu diformulasikan sehingga nanti mixing rasionya juga perlu disesuaikan sehingga nanti harapannya jagungnya bisa kita kurangin, kita masukkan beberapa alternatif ingredient ini, dan mungkin ada sedikit penambahan konsentrat atau bahan baku yang lain atau penurunan dedak. Nah ini kita hitung sehingga bisa menghasilkan performa yang masih tetap terjaga dan stok jagung Bapak Ibu juga bisa lebih lama serta costnya mungkin akan jauh lebih efisien gitu. Nah, kalau dari sisi Kargil sendiri, apakah Kargil ada solusi pakan khusus? Biasanya di tahun-tahun yang lalu kita cukup aktif dengan solusi-solusi yang ada ya Bapak gitu. Tapi mungkin tahun ini agak ketat dari sisi regulasi izin edarnya. Jadi mungkin yang di beberapa lokasi yang kita masih ada jualan pakan PG1RB ini dijual di area tertentu sampai sekarang masih ada. Itu penggunaannya 72% konsentrat, 20% dedak, dan 8% ini tepung batu kapur atau limestone atau grit. Ini jadi peternak sudah tidak perlu menambahkan jagung lagi. Dulu kita punya biokon, tapi tahun ini mungkin kita agak struggle karena biokon ini kan kita harus mengikuti SNI, sedangkan SNI untuk jagung itu kan memang belum keluar, jadi konsentrat sumber energi kan belum ada. Jadi kemarin infonya dari Kementan dinas itu bisa diorder dengan pengajuan pesanan khusus. Jadi ada seleksi prosedur pesanan khusus, dan ini yang kita sedang godok matang-matang dari sisi desain dan yang lain sudah oke, tinggal nanti dari marketing strateginya seperti apa. Kita juga sudah punya siapkan pakan semi konsentrat dengan 60% tadi. Pakan semi konsentrat itu Bapak Ibu tinggal nambah 25%, jadi bisa ngurangin separuh ya dari penggunaan jagung Bapak Ibu. Terus jagungnya 12% dan ditambahkan tepung tepung batu atau tepung batu kapur sebanyak 3%. Kenapa ini saya tambahkan tepung batu? Karena agar pakan yang kita rilis itu tetap comply atau tetap mengikuti aturan SNI di pemerintah, karena Kargil kan memang cukup disiplin dan strict untuk bisa mengikuti aturan pemerintah yang berlaku gitu. Nah, selain pakan semi konsentrat, pakan PG1RB tadi juga semi konsentrat, kita juga punya beberapa varian di pakan komplit feed. Ada L1S, Top 36 komplit, SLC komplit, dan juga ada Zumex komplit. Ini sudah tersedia dan sudah dipasarkan secara umum juga di lapangan. Jadi mungkin beberapa alternatif ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk mensupport bisnis Bapak Ibu semua. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.